Oke, selamat datang di Ngorek Tipis-Tipis. Bersama saya host magang pada siang hari ini. Host magang. Di mana biasanya magang pakai baju hitam putih, saya pakai baju hitam aja. Tidak ada putihnya. Magang, Bang. Oh iya, ini coklat tapi. Hitam Oh iya, putih. sama coklat. Nggak apa-apa ya, namanya magang bebas. Iya. Ya, dan spesial hari ini kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Aduh, jadi malu. Karena kami tidak tahu mengundang siapa. Tadi ada dua cewek lewat di depan, kami panggil, Mbak, bisa kali? Bisa podcast maksudnya. Iya, podcast. Dan akhirnya kedatangan dua gadis, masih gadis kan? Ya, Alhamdulillah. masih gadis. Apa? Oh, salah. Oh, salah. Oh iya, nama juga harus magang ya kan? Oke, Yoga Triwaluyo di sini. Kita balik lagi di Ngorek Tipis-Tipis ya. Mau tipis mau tebel boleh. Boleh. Biar nggak panjang, nggak usah pakai Yoga Triwaluyo, pakai yoga aja. Yoga aja. Sapa-sapa dulu dong. Oh, tadi udah ya? Udah tadi opening saya yang opening. Iya, disuruh ya. Maksudnya gitu, disuruh ya, dipaksa. Buat teman-teman yang belum tahu tadi settingan. Iya. Maksud Anda uya-kuya? Ya. Ups. Maaf. Sorry. Keceplosan ya. Keceplosan. Soalnya semua TV gitu. Iya. Jadi Oke. gimana apa sih kesibukan hari ini? Ya, saya sekarang alhamdulillah lagi jadi kepala cabang. kepala. Kepala cabang para pengangguran. Oh, kirain baru datang dari kepala pencas. Iya. Harusnya kan aku yang ditanyain apa kalian. Iya, oke, beralih ya. Iya, boleh. Mari kita serah terima jabatan. Ya kabarnya Bang Yoga? Alhamdulillah baik-baik aja. Sorry I can't speak Japanese Oh. because I live in Erwan Oh, oke. for a long time. Oke. Kami go. Iya. Hah? Panadol? Until now. Oh. Until now. Yes, of Iya. course. Oke. Bahasa Indonesia aja, bahasa Minang mau Iya. jawab bebas. Hajar ya. Ajar Saya nggak aja. bisa jawab sebenarnya. Nggak apa-apa. Tahu kok kalau itu gimmick kok. Kayak udah kena mental. By the Nah, way ya guys ya, Bang Yoga ini adalah seorang stand up comedian buat yang belum tahu. Ya, seorang komika yang terkenal banget ke. Enggak. Enggak. Mediocre kita mah. Itu. Di sini, iya. Ngomong aja. nggak apa-apa. Oke. Dia pernah ikut ini kan waktu itu pernah ikut Suca ya. waktu Suca itu ya. suci. Suca ya waktu itu ya. Suca Indonesia. berapa? Suca 3. Suca. Itu yang juaranya Bintang Emon. yang juaranya Bintang iya, Emon. Kebetulan Bintang Emon sama aku tuh temen. Deket Aku- banget gak? Aku Hah? banget gak? Aku anggap dia temen, tapi entah dia anggap aku temen atau enggak tahu. Ya waktu itu Bintang Emon yang juara tahun 2017 kalau nggak salah. Tahun 17 2017. ya 3. Masuk berapa besar? 8 besar. Abangnya Oh, delapan Delapan besar. besar. Delapan Dari besar. 24 main kemudian eliminasi mentok di 8 besar. Gitu. Keren sih. Ya alhamdulillah. Ya kalau Bintang Emon sekarang udah bisa jadi artis lah ya. Kalau Bang Yoga? Ya mentok cuma bisa jadi omongan aja. Jadi omongan Jadi masyarakat. omongan doang. Kenapa nggak bisa nyalip Bintang Emon? Ya karena dia lebih lucu aja Oh, gitu lebih lucu. kan. Jadi abang Bang, kurang menyadari lucu kalau gitu. abang Bukannya kurang lucu, mungkin lebih ke nggak lucu. Oh, gitu. Nggak kurang lucu, tapi memang nggak lucu kayaknya. Kebutuhan TV beda-beda gitu kan. Seperti Pernah selain Suca pernah ikut yang lain? Dulu sebelum Suca pernah ada namanya kompetisi street comedy Oh, yang ada itu Metro TV. 2 musim aku ikut street comedy 3 sama street comedy 4. Itu 2014 13 sama 14. itu awal mula jadi mau minat jadi stand up komedi itu gimana? Dulu jadi tahun 2012 pertama stand up. Pertama join stand up 2012. Berarti udah sekitar hampir 10 tahun ya kurang lebih ya. 10 tahun lah, 10 tahun di stand up. Awalnya dulu itu ikut lomba aja. Lomba pertama open mic, kemudian ikut lomba kok ternyata lucu gitu kan. Akhirnya join komunitas.
fokus di stand up ya sampai sekarang. Awalnya komunitas yang di Semarang waktu itu. Asal Semarang kan. Kalau asli sebenarnya dari Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Cuma kuliah di Semarang, sempat kerja di Salatiga, sekarang stay di Padang. Kenapa bisa nyasar ke Padang? Iya. Dari Jawa? Realistis kita sih ya. Kebetulan waktu itu waktu itu tes CPNS 2019. Iya. Ikutlah aku, kemudian ya alhamdulillah keterima dan stay di Padang aja, kerja di Padang. Kerja. Gitu. Jadi ngajar berarti. Ya, lebih tepatnya sih ngajar dan ngurusi administrasi juga sih. Oh, gitu. Jadi nggak full time guru, jadi separuh-separuh lah. Kalau guru kan fokusnya ngajar aja gitu kan. Kadang kalau aku tuh ya ngajar ya cari muridnya juga, dari pembinaan juga seperti itu. Murid-murid tahu? Murid-murid tahu beberapa, nggak semua. Pernah disuruh stand up lagi ngajar sama murid-muridnya enggak apa? Enggak sih, soalnya kalau di kantor kan tetap harus kepribadian ganda gitu kan. Jadi lebih berwibawa aja gitu. Berkepribadian ganda. Nah, kita mau iklan dulu nih. Oh, iklan. Jadi kita sekarang ada di Caravel Coffee Coffee Padang. Wow. Gitu. Itu Tangan dong. minum abang kan? Iya, ini. Enak kan? Iya. Ini tadi Salah pesan. satu minuman di Caravel Iya. yang Yang non kopi. Ya, yang non non kopi. kopi. Kebetulan kalau kopi asam lambung ya. Oh, iya. Mas saya pesan non kopi. Ini tadi saya pesan teh hangat tadi. Teh hangatnya warna pink. Iya, emang beda mah. Iya kirain. Aduh, connect langsung. Nah, jadi di Caravel ini tuh selain yang non kopi ada yang kopinya juga. Jadi ini yang apaan sih bahasanya gue nggak bisa ngomong. Kopi susu versi 1 liter. Iya, ini yang versi 1 liternya, ini kopi susu, yang ini yang kecil ini ada Thai Thai tea tea. ukuran 250 mili. Bisa didapetin di mana kan? Di Caravel Di Kopi Caravel Bang. Kopi Padang di daerah Steba ya, Ya, nih daerah Pak. Steba. Patokannya itu di Besto. The Besto. Iya, The Besto cuma satu kan di sini. Iya, The Besto Steba Di yang samping The simpang Besto. kantor pos. Iya, ya. itu ada palangnya itu tenang ya. Boleh di follow juga Instagram Caravel Iya. Hangout Coffee di Iya. @kho Coffee. Iya, Kopi. Kalau- Boleh rame-rame nggak? Boleh dong, karena di sini kayak nyaman banget ya kan Iya. ya. Kita nyaman banget kita Iya. hangout Iya. bareng teman-teman di sini. Sini juga ada coffee. rooftopnya di atas. Iya, ada rooftop juga Gitu. gitu. Jadi ajak nih temen-temennya untuk hangout bareng. Karena everyday is hangout time. Ya, balik lagi. Terima kasih Caravel Coffee. Bisa nyanyi BI. Saya tidak berharap tapi boleh. Jadi boleh diceritain nggak basic pendidikan abang? Basic pendidikan dulu biasa SD SMP SMA ya, Iya. standar. Kemudian ambil S1 di Universitas Negeri Semarang, jurusan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu seperti Jadi lebih ke pendidikan non formal. Kita ngurusin orang-orang yang mau daftar paket, kemudian pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu, kemudian pemuda yang mungkin belum punya keahlian seperti itu. Dan akhirnya linear sampai pekerjaan sekarang. Memang sekarang bertugasnya di mana ngajarnya itu? Kalau secara lembaga masuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Cuman untuk penempatan kerjanya di SKB Wilayah 2 Kota Padang di Padang Besi. Seperti itu. Oh, seperti itu. Sorry, kita di Hatip apa ya? Iya. Ada suara Ada motor balap ya? liar Oh gitu. iya. Heeh. Aduh. Kebisingan ya. Ini unik juga ya biasanya kalau acara gini hostnya kan cewek cowok nih ya. Ini Sengaja. hostnya cewek semua, Iya. kemudian memang. cowok. Iya, Satu. Emang sengaja. Sengaja sih gitu. Bisa Boleh sih. merapat lagi, boleh. Jangan dong, jangan. Oh, Nanti jangan. mic-nya nambah. Iya, iya. Maksudnya mic buat narasumber maksudnya. Oh iya. Iya, besok nanti aja jangan orang tipis-tipis. Iya. Jangan Jadi, jangan. Trisam. Kurang tipis. Trisam aja. Sam ya. Gak kuat deh di sini. Jadi gimana? Jadi trisam. Jadi tapi berarti Maya gini cita-citanya kepengennya dari awal tuh sebenarnya apa sih cita-citanya gitu? Cita-cita ganti-ganti dari kecil sebenarnya. Bener kan? Dari kecil ganti-ganti Iya, kan. bener juga sih. Pernah pengen jadi tentara, pernah pengen jadi polisi, pernah pengen jadi insinyur, pernah juga.
Ya ujung-ujungnya alhamdulillah sekarang jadi guru lah. Itu di mana sih? Di mana? Di Padang Besi. Padang Besi. Iya. Ya, Padang Besi. seperti itu. Sekolah SMA. Kita semua ada SD, SMP, SMA. Cuman kita di lembaga paket. Jadi buat teman-teman yang putus sekolah, kemudian usianya udah lewat bukunya ijazah, biasanya belajar tempat. Oh gitu, iya. Terus kenapa awalnya jadi stand up comedian? Gimana tuh ceritanya awalnya bisa menjadi stand up comedian? Aduh, kalau dari kerjaan sekarang sebenarnya mundur lagi nih kan, mundur lagi. Dulu karena ini aja suka ngomong, suka bercanda sama temen-temen gitu, jadi ya lepas aja gitu. Emang jadi di tongkrongan tuh jadi kayak orang nggak ada lo nggak rame gitu. Wih, badut banget kita mah. Eh. Badut banget kita mah. Kadang-kadang gitu sih, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang emang Selalu dicariin ya kalau ya, gimana, kadang kayak, ditanyain gitu. Mana ya? Yoga. Dengar nih korban bullying. Ya. Ya. Ya, Gimana tuh ceritanya dulu? ini krunya risetnya agak jauh ya. Bisa tahu korban bullying. Standar sih waktu kita sekolah dulu kan emang selalu ada korban yang jadi bercandaan gitu lah ibaratnya. Jadi memang waktu SMP pernah lah dibully sama teman-teman. Tapi ya waktu itu cuma bercanda aja dan akhirnya sama yang bully itu sampai sekarang temenan aja biasa. Oh, nggak dendam ya? Nggak ada. Paling kita waktu itu santet doang. Aduh, lumayan santai. Kawan nih. Lagi makan Gimana tuh tiba-tiba, dukunnya? keluar paku kan. Ya, lagi makan keluar iPhone. Wow, itu santet mewah ya. Kayak iPhone belum 14 dapet tuh. gitu. Aduh. Agak mahal santetnya ya, 2 juta tuh. Jadi bulinya itu bully standar aja. Standar paling fisik, diejek-ejek, kemudian ya paling ya standar lah, bercandaan sama bapak gitu itu Oh aja. iya, nggak ngelawan. Enggak lah, waktu itu badan gue masih kecil loh. Tapi dari situ akhirnya termotivasi untuk ngebully orang gitu ya. Enggak juga sih. Enggak karena ya udah karena waktu itu emang mikir kan masih kecil kan jadi nggak mikir banyak. Setelah dewasa baru mikir ya itu masa-masa sekolah biasa lah. Itu jadi ya normal-normal aja sih. Kacau. Tapi gue pernah sih nolongin orang yang dibully. Wow. Nolongin. Hero ya, hero. Power Ranger Pink. Iya. Superhero banget ya. Iya. Iya. Hero ke Sorry, nolongin atau gantiin? kayaknya lebih ke ganti. Gantiin orang dibully. Iya. Soalnya waktu itu emang gue yang kena akhirnya gitu. Orang yang dibully jadi Orang ngebully yang lo dibully ya. gue yang ternodai. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Maksudnya pokoknya gimana dibully ya? gitu. Nah gitu. Maksudnya dibully juga gitu. Lebih ke fisik sih Oh. ngebulinya. Nggak, waktu itu jadi gue tuh SD waktu itu. Aku sorry ya, nyesel juga dengarnya sih. Oh nggak ada waktu itu. Sedih nggak? Kita agak Nggak tahu. sedih gitu ya Iya, dengarnya. Kita agak sedih Sedih juga dengarnya. sih dengarnya aja. Ya jadi waktu itu tuh SD waktu itu. Jadi teman gue tuh emang kayak dibully gitu sama cowok-cowok. Wow. Terus dateng kan Power Ranger Pink ini. Eh, Dateng. Lu ngapain ngebully teman gue? Terus dia ngedeket. Gue yang dicium. wow. Wow. Terbuka sekali Anda. Ekstrim ya guys. Terus berkaca-kaca mata gue kenapa dicium doang? Iya. Iya benar kan. Kayaknya Bener. kurang gitu ya. Kenapa nggak ditampol aja sekalian Oh. kenapa dicium doang? Nyesel juga kan kenapa yang nyium Iya. satu harusnya Iya. banyak. Gitu kan. Temennya 5 kok nyium cuma 1 sih. Gitu kan. Kan lumayan balik modal. Gitu. Iya. Akhirnya gedenya gue gatel jadi. Ya. Allah. Wah. Aduh. Jadi balik lagi ke stand up komedinya nih. Kayak perjalanan karir Bang Yoga sendiri awal mulanya tuh dari mana? Awal mula kalau dari stand up Masuk. 2012 itu dari Masuk komunitas ya stand masuk up itu. komunitas, kemudian ya jam terbang berkembang, kemudian dapat kesempatan masuk TV waktu itu kan kompetisi, lumayan nambah CV kan, kemudian ya akhirnya konsisten sampai sekarang. Oh, gitu. Di Padang juga sering. Alhamdulillah beberapa kali sejak datang di Padang emang dapat job untuk stand up dan lain-lain. Padang juga berkembang juga gitu, jadi nggak berhenti ketika pindah tempat nggak berhenti Nggak stand up. berhenti stand up ya. Gitu. Ada nama panggung nggak sih Bang? Ada. Apa tuh? Kalau misalnya nama panggungku tuh sama kayak Instagramku kan @yogayayugo. Yoga Yugo. Yoga ya Yugo. Oh Yoga Yoga ya Yugo. Yugo gitu. Kalau tampil bilang Yoga ya Yugo. Ya. Gitu.
kalau nggak panjang memang ini yoga aja biasanya. Itu pas masuk Suca ada yang maksa atau emang keinginan sendiri? Keinginan. Oh, Keinginan karena ya namanya juga kita komika daerah gitu kan, pengen masuk TV lah. Waktu itu kan emang semua komik ya ibarat kata pengen masuk TV gitu kan. Makanya ketika ada jalan itu ya udah coba terus aja. Berarti naik namanya emang waktu dari Suca itu, Iya. Suca itu ya? Kalau untuk di lokal mungkin udah banyak yang tahu gitu kan. Cuma kalau untuk secara naikin nama lagi, alhamdulillah secara lewat Indosiar juga waktu itu Kompetisi itu. Itu pertanyaan. Kenapa Oh. diem? Tanya lagi. Kalau Atau nanti aku yang nanya nih. boleh ditanya. Berarti- Kalau sekarang kegiatannya selain stand up gitu? ya. Kerja? Kerja di guru itu ya. Ya, Oh, jadi Tapi selain aku itu nggak ada. ngeliat games juga. gitu. ya kalau misalnya job-job itu lebih ke senang-senang aja sih gitu kan. Oh. Karena kan kalau udah weekday kan Senin sampai Jumat. Side jobs ya? Iya, saya coba Senin sampai Jumat udah pasti kerja kantoran kan. Kadang kalau ada job Sabtu Minggu baru diambil. Jadi nggak melulu tiap hari ngejob atau tawaran semua. Nggak diambil. Kalau disuruh pilih nih, seruan Sumatera atau Jawa? Pasti Sumatera dong. Aman banget ya. Iya, Itu langsung makan di jawaban nasi aman. Padang gitu. Terus dulu Enak gak? enak lah. Nasi Padang kan ini salah satu makanan rendang makanan terenak di dunia kan. Oh, iya. Weh. Saya makan langsung dari sumbernya. Iya. Wes, ternyata Minang Pride. enak untuk 2 tahun depan. Jawaban aman memang. Apa? Saya nyari aman ya. Aduh. Tapi kalau aku lihat di Instagramnya Bang Yoga ini yang takut dewasa itu Oh, iya. apa itu? Apa sih itu sebenarnya? Kebetulan kita punya apa ya? Project kita punya tour stand up comedy gitu. Jadi aku pikir nggak cuma band aja yang bisa tour, kita stand up juga bisa tour juga Oh, gitu iya, kan. iya. Oh, kayak tuh. Mungkin kalau sebelum di Padang sebenarnya udah sering bikin tour juga kan, tour untuk stand up juga. Cuman waktu di Padang, di Sumbar lah, akhirnya yalah bikin lagi lah gitu. Akhirnya kita bikin tour stand up comedy Toko Dewasa namanya. Oh, terus itu turnya sih Pengennya Sumatera Barat dan Riau sebenarnya kan. Cuman baru jalan 2 kota. Padang sama Payakumbuh. Rencana ke depan Solo, Padang Panjang sama Pekanbaru. Insya Allah. itu kedepannya. Kedepannya. Mungkin tahun ini insya Allah bisa jalan sih. Karena kan untuk bikin tour gitu kan kita pasti punya materi yang solid juga gitu. Dan untuk durasi pun pasti lebih panjang. Oh iya. Biasanya kita perform cuma 5 menit, 10 menit, ini kita minimal 30 menit. Oh, satu orangnya. Satu orangnya Satu orang 30 menit. 5 Oh, orang. juga. Tuh. Nggak usah nangis dong. Enggak. Nggak nangis dong. Terharu ya bisa. Aduh, ya ampun. Ceritain dong tentang itu kenapa bisa masuk ikut proyek Pacaparu. Nah itu tuh 2019 awal masuk ke Padang kan, itu belum aktif kerja waktu itu. Cuma udah kenal waktu itu Rin Hermana udah kenal, kemudian Bang Pras Teguh tuh istilahnya baru sekedar tahu aja, dia komik juga. Akhirnya baru ketemu di sini. Terus tiba-tiba karena mungkin tahu aku stand komedian juga, diajaklah sama Bang Pras. Cuk, main lah Cuk. Apa Bang, main ini Pacaparu. Ayolah Bang. Tapi aku nggak bisa bahasa Minang nih Bang. Gampang tadi diajarin gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ start. Waktu itu episode pertama itu waktu di ITP. Yang episode sekolah apa ya kalau nggak salah ya. Kampus atau sekolah lah. Itu pertama, akhirnya berlanjut sampai yang terakhir kemarin. Berarti terakhir berarti kemarin. udah enggak lagi. Hah? Berarti udah enggak lagi. Kalau sekarang lagi vakum kayaknya. Lagi Soalnya vakum. timnya Bang Pras lagi di Jakarta kan. Oh, iya, benar. Jadi mungkin belum berlanjut lah. Lagi sibuk kayaknya ya. Ya, seperti itu. Itu masuk manajemen atau? Enggak sih, kalau untuk Pacaparu kita masing-masing aja. Oh, masing-masing. Karena kan kalau kayak gitu, kayak gitu tuh nggak profesional artis ibaratnya gitu kan. Jadi ya udah sendiri-sendiri aja. Kenapa suaranya? Kecil. Oh, Kecil. 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 Jadi gini ya. Salah ini. Ini. Salah yang edit itu gitu. Daripada nggak ada suaranya kan. Kirain yang kecil suara rakyat doang. Iya. Berat kabur dong. Suara apa ya rakyat? Boleh kabur.
kabur dong. Iya. 2024. Takut. Ada. Masih aman, masih aman. Siapa nih Mas ya? Bang, masuk Bang. Ayo Bang. Udah Bang. Tapi kalau selama stand up gitu pernah dikritik gitu nggak? Waduh. Kalau Kayak pengalaman stand up banyak sih pengalaman ya. stand up. Dari pengalaman gak lucu pasti banyak. Maksudnya gak banyak tuh sepanjang 10 tahun ini pasti pengalaman gak lucu pasti ada. Kemudian pengalaman pahit dikritik, kemudian diadang waktu pulang perform pernah. Diadang gimana? Jadi kayak iya benar itu Bang. Itu Bang. Jadi waktu mau pulang perform kayaknya ada nggak terima sama materiku gitu kan. Ada yang nyamperin gitu. Maksud lu apa? Mau gini-gini nih gitu. Sampai Aduh bisik gak nyampe kan karena aku tipenya kan orang yang menghindari konflik kan. Jadi yaudah abang mintanya apa gitu. Udah bikin video permintaan maaf, yaudah aku bikin aja. Nama saya Yoga, saya mohon maaf. Klarifikasi. Itu maksudnya, biar gak panjang aja. Kalau ngomong klarifikasi selesai kan. Iya. Masuk TikTok nggak tuh? Enggak, belum. Waktu itu belum ada TikTok. Belum ada TikTok. video klarifikasi. Kalau masuk TikTok tuh yang 3 juta tuh. Oh iya, apa Pajero? Pajero bener. Pajero ya? Pajero Pajero itu kan. hitam. Iya, 3 juta. Klarifikasinya gimana kurang katanya? Iya, benar. Kalau kurang bilang. Cerit. Sama yang satu lagi tuh, ya Pak UP Hati itu. Boleh minta cium? Gak gitu konsepnya, gak gitu konsepnya. Kan ada kemarin yang minta cium kan, ya. Ada aja ya. Apalagi ayo. Jadi apalagi masih ada lagi. Paling yang ekstrim itu sih. Mungkin Itu yang paling ekstrim. beberapa teman-teman yang mungkin ada yang lebih ekstrim lagi, seperti lagi selesai manggung di dengkul perutnya pernah ada yang habis dilaporin polisi juga pernah. Banyak sih cerita dari teman-teman kayak gitu. Karena kasus apa tuh dilaporin polisi? Lebih ke pencemaran nama baik mungkin, terus nggak terima sama apa yang diomongin. Makanya kalau stand up ya itu lebih hati-hati aja. Kita tahu tempat, kita tahu kita ngomong sama siapa, materi kita diperhitungkan, itu yang utama. Ini termasuk podcast pun hati-hati juga nih aku ngomong. Salah ngomong bisa dipotong terus diperjualbelikan. Abis ini kan kita hadang gitu. Aku lebih curiga kalau misalnya podcast ini dipotong terus dimasukin diupload di YouPorn itu lebih bahaya. Trisam. Tadi kan Nggak apa-apa kan ya ngomong itu ya? Nggak apa ya? Agak mikir-mikir aku ngomong itu. Kalau ke situ nggak apa-apa. Iya. Lagi. Enggak. Tadi siapa namanya aku beritahu? Anjani ini? Nana. Anjani ini udah kerja? Belum. Ada kerjaan yang bagus buat? Kan tadi kepala cabang. Oh, kepala cabang. Oh, iya. iya. Kan kepala cabang. Ada kerjaan yang bagus buat Anjani. Itu perusahaan lagi butuh talent. Talent apa? Namanya PT OnlyFans. Kayak kurang deh bang. Kurang gede. Bukan masalah gede. Apaan? Technically bro. Berat deh. Lebih ke teknik yang penting mah. Gak ngelikung. Dibuka dikit mau ayo dibuka dikit. Ayo koinnya dong. Ya kebetulan aku berlangganan. Ada di sini capek. Premium benar. Kamu tahu kan ya, namanya juga kerjaan sekarang susah kan ya. Ini OnlyFans keren loh. Woi, keren lagi tuh. Yang E-nya 3 tahu? E-nya 3? Yang N-nya 3, S-nya 3. Oh, bukan, E-nya 3 yang E-nya 3. Ojol, enggak tahu. Nih, mana? Aku ada kontennya nih. Boleh nonton bareng. Update terus nih. Aduh, ya Allah. Ya. Lika-liku jadi komedian tuh apa sih? Lika-liku pasti, yang pasti ya, lucu nggak lucu? Lucu nggak lucu? Karena kadang kita beban aja gitu kan, kita udah dibayar,
ternyata perform gak lucu, itu kan beban juga buat kita gitu. Iya. Cuman kadang emang beberapa faktor yang bikin kita nggak lucu sih, kayak faktor tempat, audiens itu berpengaruh juga gitu. Selucu apapun materi kita, kalau misalnya tempatnya nggak mendukung ya tetap susah juga. Lu ngerasa nggak diri lu lucu? Enggak. Kamu nanya, enggak gitu. Enggak gitu. Aku bingung nih jawabnya soalnya gitu kan. Kamu nanya. Lebih didiriin di antara komika-komika yang lain Hah? ya bisa jadi. Bisa Kalau di antara dibilang. kita lucu lah, gila aja bro. Masa Gila enggak? aja bro. Masa enggak? Masa enggak bro? Ih, pulang lah. Sebenarnya bukan ke lucu, lebih ke ini sih, lebih ke sering ngejokes aja, bercanda-canda aja gitu. Tapi kalau stand up gitu open mic ya istilahnya ya. Kayak berarti kayak genre Bang Yogi sendiri tuh kayak apa? Apa ya istilahnya kalau di stand up? Banyak sih kayak, sebenarnya, sama kayak musik juga kita punya banyak genre, kayak ada komedi, Ah. clean komedi gitu kan. Banyak sih sebenarnya. Kalau Bang Yoga sendiri lebih Aku lebih kemana? sering main di clean sih, clean komedi, karena Kayak apa? clean komedi itu lebih gampang diterima, di semua tempat bisa, itu kan. Soalnya kalau dark itu pasti segmented lah. Itu kayak apa sih kalau? Dark komedi bercandain orang, misalnya bercandain bencana misalnya, terus bencana ngomongin soal kayak porno-porno tadi gitu. Pokoknya sesuatu hal yang tabu lah. iya. Itu lebih segmented lah ibaratnya. Kasih contoh dong dikit. Contoh boleh kali, contoh buat teman-teman chatter. Contoh apa nih? Contoh apa nih? Materi. Contoh apaan? Contoh materi. Dikit aja. Gitu aja ya. Iya. Jadi saya udah 4 tahun di Padang gitu kan. Iya. Dan udah banyak tahu lah kalau misalnya saya itu orang Jawa. Ah. Dan selalu orang Jawa itu stereotipnya kalau nggak tukang bakso, tukang bangunan, mentok-mentok cuma jadi presiden. Itu doang, nggak ada prestasi apa-apa. Bahkan iya kan, dan selama di Padang saya udah banyak nyobain makanan khas Padang. Pernah saya kemarin makan tuh bakso tuh kemarin. Makan bakso gitu kan, dan saya bisa bedain mana bakso buatan orang Padang dan mana bakso buatan orang Jawa. Iya, beneran. Gimana tuh Waktu itu bedanya? saya pernah, jadi pas misalnya baksonya buatan orang Padang, itu teksturnya rata-rata itu keras. Terus ditelan agak susah. Beda sama bakso buatan orang Jawa. Baksonya itu lebih kenyal, lebih lembut. Saking lembutnya itu pas kita makan lewat di tenggorokan tuh sampai bilang permisi mas. Lembut banget tuh. Lembut banget tuh. Sopan ya, Lembut lebih ke banget. sopan ya. Gitu-gitu aja sih bercandaan gitu. Bercandaan gitu Tepuk aja. tangan dulu, tepuk tangan dulu. Bercandaan gitu aja. Ada satu lagi cuman agak kasar tapi nggak apa-apa lah ya, coba aja ya. Boleh. Ya biasalah, namanya juga pendatang gitu kan, ketemu orang Minang di sini gitu kan. Selalu diajarin pakai bahasa Minang gitu kan. Gue tahu nih. Ya bahasa Minang, dan ya udah tau lah pakai banyak bahasa Minang pula. Pasobo, Mancalia, Ece, Pantai, tahu semua saya. Tahu saya semua. Tahu semua saya. Udah tahu ujungnya. Terakhir bahasa terbaru saya dengar tuh kayak talempong. Bukan. Iya, talempong. T kan, T ya Pakai kan. T. Pakai T ya Pakai kan. T. Kalau kalempong beda lagi kan. Masalah roasting. Itu pertanyaannya pernah ada masalah pas ngerosting apa gimana? Boleh sambil ngerokok? Boleh. Sebentar ya. Jadi Tahan dong, dia ditahan. Jangan gitu dong. coba ulang lagi. Ya. Ulang lagi. Boleh ngerokok ya? Nah, sebentar ya. Pergi aja. Oh, iya. Oh, iya. Settingannya nggak asik kan? Biasa gitu, boleh Ngomongnya ngerokok. di Sini. otak kosnya nggak Ya ngomong. Allah. Gimana? Agak loading ya, Pak. Ya itulah tantangan jadi stand up comedian itu, salah satunya adalah kita harus berpikir cepat. Kita kadang di atas panggung kita nggak tahu keadaan kita gimana gitu kan. Makanya kita lihat ada orang ini pakai baju merah misalnya nih. Wah bapak dari partai ini ya pak, gitu aja. Ya, ibaratnya Takut kan. Gak kan? mungkin saya bilang PDI kan. Tadi contoh ya. Boleh kabur aja. Tuh, jadi kecepatan berpikir gitu, kemudian kalau bisa kita itu dituntut banyak ini literasi sama cepet-cepetan punya perbendaharaan kata banyak. Berarti materinya tuh kayak langsung spontan gitu tuh. Bisa aja.
Montanuhui kan. Itu kalau nggak salah namanya tuh Komang ya. Komeng. Sengaja salah. Gitu. Jadi emang perbenaran kata kita harus lebih banyak. Untuk ngomong, untuk bercandaan tongkrongan itu bisa dipakai juga gitu. Kayak tadi misalnya aku ngomong Bintang Emon bisa jadi artis. Kalau saya cuma jadi omongan. Nah, itu sambung-sambung kata aja sebenarnya. Dan kalian tahu latihannya gimana? Kita latihan pakai Google. Kita cari misalnya kata bisa. Bisa A, apa tuh? A apa aja? Api, akar apa? Oh, yang lain bisa B apa? Jadi babi atau apa jadi banyak tuh. Kita A sampai Z kita cari. Sampai ketemu yang lucu baru itu yang kita pakai. Oh, jadi gitu. Serumit itu sebenarnya. Cuman kita kan kadang bercandaan ya biasa aja gitu kan. Enggak modal lucu doang ya. Iya, emang riset itu penting. Iya benar-benar. Jadi yang masalah roasting orang nih, Gimana tuh? gimana ya bahasanya gimana sih anjir? Pernah ngeroast kalau Bang Ega sendiri di apa pernah ngerosting? Roasting pernah. Roasting pastilah. Roasting pasti. Iya. Karena roasting kan salah satu teknik stand up juga gitu kan. Iya. Roasting, kemudian kita bisa setup, punchline, kemudian riffing, banyak sebenarnya tekniknya gitu. Gimana? Cara apa? Secara ngerosting orang secara dadakan. Oh, roasting seorang sebenarnya secara teknis roasting itu kan sebenarnya disiapkan. Kita tahu siapa yang kita roasting, kita tahu latar belakangnya gimana, apa yang boleh dibahas, apa yang nggak dibahas, kan sebenarnya ada tekniknya gitu. Makanya kalau roasting dadakan, kadang kita takut aja gitu, takutnya benar-benar menyinggung gitu. Iya. Pernah ada yang nggak terima nggak? Kalau Setelah di roasting ya, dia request ngerosting terus, tapi habis itu baper terus jadi ini. Kayaknya belum pernah sih, karena kalau selama aku roasting tuh pasti riset dulu siapa beliau. Kemudian yang boleh dibahas sama nggak dibahas apa, itu tuh yang selalu aku lakuin. Iya benar-benar. Untuk lebih menjaga perasaan aja gitu. Terus kalau roasting. Berarti sering dapat hate comment kan? Sering. Dulu waktu masih di TV. Oh iya. Waktu di TV tuh wah beneran memang buat teman-teman yang merasa pengen jadi artis, seriusan pengen jadi artis terus pengen masuk TV harus siap mental. Yang paling kata-kata yang paling nyesek banget apa? Nyesek ya misalnya gitu kan, ya dibilang nggak lucu pasti. Lu tuh nggak lucu, mending lu yang keluar daripada Ali Akbar. Gituin di komen tuh, malu-maluin gitu-gitu. Banyak tuh DM, komen banyak tuh. Waktu itu. Kepikiran nggak? Hah? Kepikiran. Waktu itu kepikiran sih. Tetap sampai kena mental juga. Mental kena lah. Anjir kok segini susahnya gitu kan. Tapi ya udah lama-lama, emang harus belajar untuk handle mental ibaratnya kan, nggak boleh kena gitu. Itu satu Indonesia. Hanya. Jadi nggak gampang sebenarnya. Jadi sampai sekarang udah nggak ada lagi hate. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada sih, karena emang untuk stand up comedy sendiri kalau aku pribadi tuh memang mencari yang bersih-bersih aja, yang clean aja lah. Kalau bisa jangan menyinggung. Kalaupun butuh korban, mending kita jadi korban sendiri aja daripada ngorbanin orang lain. Pokoknya yang jadi korban tuh nggak terima apa yang kita sampaikan. Iya benar-benar. Itu sih biasanya. Pernah ada kejadian menegangkan nggak sih selama stand up? Menegangkan pernah. Menegangkan tuh dalam artian waktu stand up-nya. Iya. Stand up-nya pastilah. Kita kadang menegangkan dalam artian sebelum panggung itu udah tegang. Oh iya. Itu pasti grogi, nervous, dan selalu meskipun udah lama stand up, ketika sebelum manggung aku selalu muntah. Asam lambung naik nih. Lihat penonton gitu, rame banget anjir. Demam gitu. panggung. Langsung demam panggung. Ya lebih ke demam mental. panggung. Iya. Muntah, kemudian di atas panggung pun tegang banget nih. Anjir kok mataku nggak kena, kok nggak lucu, itu pasti panik kan, tegang juga. Turun panggung selesai pun, tadi ada yang singgung nggak ya, tadi materiku aman nggak ya, selalu pikiran gitu. Oh iya. Menegangkan sih, banyak sih hal itu. Itu kan selama stand up ya. Kalau menegangkan selama Ariel, atau selama apa? Selama apa nih? perjalanan stand up. Selama perjalanan. Mukanya takut banget. Capek gue. Selalu aja santai. Iya, Yuk rokok dulu yuk. Atau mau rokok daging ada? Dibalik. Bukan, maksudnya sosis so nice.
Ada tuh. Ada tuh. Terus ada sekali hap tuh. Astagfirullah. Ya, maksudnya selama perjalanan itu Yang menegangkan paling keluarga sih. Maksudnya menegangkan dalam artian keluarga tuh antara setengah-setengah support dan gak support. Oh iya. Dulu sebelum masuk TV mereka tuh ngapain lah kamu stand up gitu, pulang malam, kuliah nggak ke handle dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya kebuktiin di TV kan, ini loh Pak udah masuk TV, ini Ibu udah masuk TV. Support beberapa kali, habis itu setelah stand up, ya udah mereka kayak udahlah cari kerja aja yang bener, cari kerja yang bener yang lurus saja. Ya udah akhirnya realistis saja, akhirnya ikut PNS, alhamdulillah keterima, tapi tetap nggak menghilangkan passion kita gitu, di segi stand up. Dan stand up pun menurutku luas gitu, ternyata nggak cuma stand up aja. Alhamdulillah sekarang bisa ngonten sama teman-teman seperti ini, kemudian kadang MC juga, pernah jadi narasumber, job-job aneh-aneh pernah kita mah. Kayak kemarin ada satu grand opening sebuah store HP terbesar di Sumatera Barat kan, namanya itu kalau nggak salah SS. Ya kan? tahu nih kayaknya. Ya. Itu job pertama yang menurutku belum pernah dapat job kayak gini. Aku diundang, Bang, ntar aku suruh ngapain Bang? Udah datang aja Bang, konten. Hah? Gitu doang Bang? Iya, ntar dibayar Bang segini. Ayolah deal. Udah datang aja cuma ya sekarang sedang berada di SS teman-teman gitu aja. Habis itu upload, udah gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Kadang job-job aneh juga beberapa kali narasumber pernah, jadi moderator pernah. Jadi ya kadang di luar stand up pun ada aja job yang nggak nyambung sama stand up, ada beberapa. Pernah diundang ke podcast yang lain nggak sebelum ini? Podcast pernah, tapi rata-rata sih ya pernah di Jogja pernah dan di Padang. Kalau Jakarta belum. Terakhir kemarin podcast di Jogja sama teman-teman Zero Luger namanya. Dia itu manajemen di bawah MLI. Itu sama Mukti sama Yusril gitu. Jadi ya selama masih bisa dihandle dan masih bisa ada waktu ya udah aku jalanin aja. Seperti itu. Oke. Tapi pernah ada yang di antara acara-acara yang pernah datangin pernah ada yang nggak cocok gitu nggak sebenarnya? Nggak cocok apanya nih? Budgetnya atau acaranya? Nggak cocok sama apa ya? Passion aku pernah di misalnya kayak tadi di suruh yang aneh-aneh, tapi sebenarnya nggak cocok gitu, pernah nggak? Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah belum pernah. Karena semua beberapa orang hubungin aku tuh karena aku stand up comedian gitu. Pernah cuman job yang kayak nggak stand up juga sih, cuman kayak aneh aja gitu. Stand up di pinggir jalan, literally di pinggir jalan. Ini panggung nih, itu jalan raya tuh. Yang nonton mobil sama motor lewat, nggak ada yang dengerin kita. Serius udah. Itu di mana? Waktu itu ada job ada sebuah kota namanya namanya tuh apa? Pekalongan. Di Pekalongan pernah. Jadi ini jalan. Ya udah, ini panggung depan jalan tuh. Jadi nonton cuma mending kalau gini gak ada. Udah lah jalan lagi. Ya udah kayak ngomong biasa aja ya. Selamat malam nama saya Yoga. Selamat pagi nama saya Yoga. Udah 5 menit turun udah. Cuma 5 menit doang. 5 menit. Untuk cuma 5 menit loh. Kalau lebih dari 5 menit pusing ya. Pingsan aku. Itulah. Mau tahu dong itu Bang Yoga beat ikonik yang selalu dibawakan? Oh, ada sih sebenarnya beat yang selalu teringat-ingat sampai sekarang masih aku bawa gitu kan. Jadi beatnya gini. Beberapa hari kemarin saya pernah membaca berita soal peredaran bakso daging celeng, kan? Bakso daging celeng, tahu kan bakso daging babi itu kan? Itu alasan penjualnya karena alasan ekonomi. Menurut saya enggak, ini lebih ke inovasi makanan. Apalagi kalau misalnya ada bakso daging celeng kuah vodka. Gimana ini tuh kan keren gitu kan. Misalnya ada food vlogger datang ke Padang gitu kan. Misalnya Pak Bondan kan. Jajan ke Padang gitu. Apa makan nasi di sini dikasihkan? Ini Pak Bondan, bakso daging celeng kuah vodka. Dikasih kan. Dimakan gitu kan. Direview pasti kan. Ini baksonya celeng banget. Celeng banget.
kuahnya vodka banget. Ini akan lebih lengkap ketika ditambahi irisan daun ganja. Jadi perpaduan antara bakso daging celeng dan kuah vodka haramnya pas. Dosanya komplit. Kesimpulannya Pak, mabuk. Itu beat yang dari dulu sampai sekarang. Terus kalau misalnya suatu situasinya oke, selalu aku bawain. Itu selalu aku bawain tuh. ada jokes lain, cuman jokesnya terlalu ini sih, terlalu dark juga, frontal itu. Cuman menurutku masih clean aja gitu. Berarti itu yang ikonik ya? Ya ikonik. Kalau yang ger pertama kali deh. Ger pertama kali dulu tuh ini lebih ke, dulu istilahnya itu self destruction. Jadi kita menghina diri sendiri gitu. Gitu kan. Dulu pernah awal-awal stand up, awal banget stand up tuh. Sebenarnya bagi teman-teman yang baru pernah lihat saya, ya benar saya kulit saya hitam ya. Tapi sebenarnya ini bukan hitam, ini coklat. Cuman dop. gitu. Dulu gitu pernah bawain gitu kan. Bahkan saya selalu sulit milih baju. Saya pakai baju putih, baju terbang gitu. Pakai baju hitam, enggak, kamu mau pakai baju gitu. Dulu gitu mah. Ya udah akhirnya saya jalan-jalan nggak pakai baju. Terus teman saya bilang, enggak, udah dibilang jangan pakai baju hitam. Padahal kulit. dulu awal-awal masih saya diserang gitu dulu. Saya diserang. Paling aman emang bikin kita jadi korban. Dulu kan. Sampai sekarang kadang-kadang masih gitu juga. Masih sering dibawain. Dulu waktu itu sempat bahas kalau kita jomblo gitu, itu masih sering jadi pembahasan. Berarti setiap tampil tuh ada juga ya bagian yang ulang-ulang, yang udah-udah gitu. Nah sebenarnya rahasia dari stand up comedy adalah kita sama kayak anak band, kita punya list materi atau list, kalau di band itu kan list lagu apa yang dibawa. Kita punya list materi apa yang kita bawain. Nah list materi itu adalah materi yang emang udah teruji di mana-mana dan pasti lucu. Pasti lucu. Ya. Makanya kadang di satu tempat dengan tempat yang lain kita lihat nih penontonnya sama nggak. Kalau sama kita cari materi lain. Kalau beda, nah kita pakai materi yang sama boleh juga. Itulah fungsinya nulis materi seperti itu. Itu sih. Gimana aja? Gimana? Ayolah. Semua aja. Bintang tamunya semangat nih. Ya kalian semangat juga dong. Ayo dong. Biar semangat tahu. Gue bingung. Biar semangat tahu. Lo boleh sama dia orang. Biar semangat tahu ya. Baiklah. Sosis so nice. Iya. Aduh. Diapainnya aku nih. Lagian aneh aja di podcast dua cewek kayak gini. Diapit ya Allah baru pernah ya gini Pak. Biasanya podcast di sini kadang cewek-cewek ini ngobrolnya enak gitu kan. Sehat. Gimana rasanya? Kalau gini mending gak usah di sebelahan, pangku aja sekalian. Ngapain sebelahan? Gimana? Canggung enggak? Natsu ya. Aduh, ada. Termasuk acara yang paling menegangkan. Oh iya. Benar sih. Dari tegang dari aku tadi. Enggak warnanya tegang. Oh iya, kalian juga tegang kan? Nah, tahu. Lemesin aja. Lemesin, aduh. Tapi kalau aduh jadi lupa ya kan. Kalau kalian pernah nonton stand up sebelumnya? Baik Anjani atau Nana. Iya. Pernah nonton stand up? Sering. Nonton Pernah siapa? sih. Kalau lagi kurang hiburan. Nonton siapa waktu itu? Boleh lah bebas sebutin nama komiknya atau di YouTube atau di mana? Gue nggak terlalu kenal sih, cuman ya udah di YouTube. Di YouTube ada. Di YouTube ituin aja. Stand up. Siapa? Keluar semua nanti. Ya udah tontonnya sampai habis sampai ketiduran. Kalau secara live? Weh mantap. Nonton sampai ketiduran anjir. Pak anjir. Orang stand up mau ketawa ya? Tidur anjir. Podcast. Capek ketawa ya tidur apa? Capek ketawa. Baru enggak lagi telat lagi. Hah, ketiduran. Anjir. Enggak tahu dia nonton. Wah, didongengin. Untung orangnya yang di stand up, Mbak bangun gitu untung. Kalau live belum pernah. Belum pernah. Coba nonton. Kayaknya bakal deh nanti. Besok kalau bisa. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sekarang ada di mana lagi? Besok aja. Sekarang nggak bisa. Gitu. Kalau sekarang jobnya beda. Besok aja datang ke City Kopi.
Ya, bingung nih aku nih ngomong jelasin nih. Situ Kopi hari Senin. Sekarang promosi. Enggak, iya maksudnya Ke situ kopi. kalau kita kan emang lebih seringnya di situ Kopi Gitu. karena emang lebih proper, penonton udah ready di situ. Jadi apa teman-teman komik pun nyaman untuk ngomong apapun. Kalau Nana pernah nonton sebelumnya Pernah di Situ kopi di ya. YouTube. di YouTube juga, ketiduran juga. Enggak apa Enggak. tambah semangat. Jangan-jangan malah pengen mandi kamu. Dia tidur, Nana mandi kan, coba tahu kan. Di Nah, YouTube Bang juga. Yoga ada nggak nih yang acara yang nyesel didatengin deh? Aja gimana nih? Acara apa dulu nih? Gimana bahasanya? Bukan belepotan. Misalnya diundang di mana gitu, terus Oke. setelah perform terus nyesel gitu kesana gitu. Kalau nyesel lebih ke ini sih apa? Lebih ke materi gitu. Maksudnya kadang nyeselnya kayak bukan menyesal ya, tapi lebih ke introspeksi diri gitu kan. Kadang udah dibayar gede gitu kan. Ternyata kita nggak maksimal gitu kan. Itu kayak anjir kok nggak maksimal ya gitu. Kadang kalau misalnya kita udah perform maksimal ternyata bayarannya kecil. Enggak, tuh anjir kok segini doang bayarannya nih anjir gitu. Itu kadang-kadang gitu mah. Kita udah ngasih red card dan lain-lain, pas dibayar ternyata gini. Pernah juga budget kita dibawa lari orang, pernah. Ya di Semarang pernah sekali, di Padang juga pernah sekali. Ya, di Padang pernah ya waktu itu IO-nya yang bawa lari. Di Beneran. Komayos dong. Waktu itu aku lupa namanya, cuman nominalnya masih ingat 3 juta waktu 3 Buat juta waktu itu. IO yang bawa lari waktu itu. Ya, banyak dramanya lah waktu itu lah di Padang. Pernah gitu. Oh, sekomunitas kenal lah ibaratnya. Punya lari semua. Orang Padang Ya kebetulan di Padang. malu-maluin tuh orang. Ya kamu. Malu-malu. Enggak semua kok, enggak semua. Ya, semua. Nggak Iya, semua. tuh orang malu-malu. Tapi abis itu dibayarin aja gitu. Ya udah, mau gimana lagi? Apa yang mau dicari lagi gitu. Ikhlasin aja Ikhlasin, gitu. wah. Kalau aku ya udah ikhlasin aja lah, ntar mungkin ada gantinya lebih gede lagi. Itu aja sih aku pikir. Iya juga sih, bener sih. Kalau bisa ganti sih ganti. Tuh. Lagi nggak kan Nana? Kalian bingung pertanyaan. Tanya aja apapun bebas, nggak cuma stand up juga boleh, pribadi boleh, privasi Biasanya boleh. referensi stand up itu dari mana? Sama kayak kalian sih, Referensi materi. YouTube pasti. YouTube. Semua apa ya? Semua sumber kita pelajari. Dari kita nonton YouTube pasti, membaca itu pasti. Kemudian kita nonton komika lain juga pasti. Karena kadang kita bisa memodifikasi materi komika lain. Kita punya premis atau tema yang sama nih. Dia punya sudut pandang ke arah kiri. Kita bisa sudut pandang ke arah kanan. Jadi emang itu bisa berkembang secara sendirinya. Tapi Bang Yoga ini punya komika yang jadi inspirasi. Inspirasi sebenarnya lucu juga sih ya. Agak terlalu berani juga. Sebenarnya untuk inspirasi nggak begitu banyak. Cuman ada beberapa gitu yang emang oh ini mainnya oke nih, ini materinya oke nih. Banyak sih kayak Panji Pragiwaksono, kemudian Raditya Dika, Bang Awe, kemudian Ajis Doa Ibu, Bang Ajis. Banyak sih beberapa yang. Idolanya siapa? Kalau idola secara idola banget nggak ada sih. Nggak di antara Nggak ada. komika Nggak ada sih, kayak lebih ke buat referensi aja gitu. referensi. Itu sih. Gitu. Karena ya rasa ilmunya nih bisa diserap nih, ya udah itu yang diambil. Itu doang. Oh iya. Sama kayak kan hampir sama kayak musik juga kan. Iya. Musik kan seperti itu juga kan. Saya ada band manggung nih. Oh, ini lagunya kayak The Adam banget nih, atau ini lagunya kayak The Panturas banget nih. Tuh. Nah, itu yang sebenarnya pengen aku hindarin. Kalau kita manggung misalnya nih, yoga nih materinya kayak Ini kayak Mongol banget nih, kayak Panji Pragiwaksono banget nih, itu yang sebenarnya aku sebenarnya pengen hindarin gitu. biar Udah. ada ciri khas sendiri Iya, gitu ya. benar. Kalau ciri khas Bang Yoga Ya udah jadi orang Jawa. yang itu Apalagi yang nggak ada ciri khas kompak apa-apa. gitu ya. Iya, yang apa sih lebih ke situ. Karena kalau stereotip di Jakarta orang apa kan lucu gitu kan. Ngomongnya aja Gimana medok, tuh lucu. contoh ngomongnya gimana? Ngomongnya apa ya misalnya ya agak beda sama bahasa Jawa biasanya sih ya. Misalnya aku lapar ya kalau aku pun nyebutnya bukan aku. Jadi Nyong.
Nyong. Inyong. Nyong. Nyong. Kalau kamu Ko atau Ko. Rika. Rika. Tuh. Jadi banyak yang nggak beda. Nah, itulah yang dianggap lucu sama orang-orang. Coba pakai bahasa ngapak sekarang sedikit. Coba kasih kalimat dulu dong. Apa ya? Coba jawab dengan Boleh. Nah, Ayo coba tanya aja. Ntar aku jawab pakai bahasa ngapak. Itu kan Nah kan, coba tanya aja. Ntar aku jawab pakai bahasa ngapak. coba ada pertanyaan nggak? Apa? gimana tuh pertanyaan? Gue Tanya aja sih jawab sih gue yang bingung. misalnya gimana rasanya tinggal di Padang? Coba jawab. Aku ngasih contoh ke kalian. Hey, aku ngasih contoh kalian. Coba dong. tanya. Iya, Gimana, coba dong, gimana rasanya kerja di tinggal Padang? di Padang. Tinggal di Padang. Alhamdulillahnya senang banget ya. Nang Padang, gaweane penak, terus gone apik. Wong-wongane apikan kabeh. Jadi nang ini kerasa semedulur banget lah. Nanti terjemahannya, translate-nya di bawah sini. Nah, itu contohnya. Rasa Bang Yoga kok itu mah kecaru-caru ya. Enggak. Lain ngarati Bang Yoga. Lain. Lain. Walah lama mah di Padang. Ya. Lampe tahun awak di Padang. Susah nggak bahasa Padang menurut Abang? Butuh proses saja. Soalnya kan ternyata banyak bahasa Padang atau bahasa Minang yang dari mirip bahasa Indonesia kan. Jadi ya lebih mudah dipelajari aja. Tapi kalau ngumpul-ngumpul tuh bahasanya Padang apa? Teman-teman pakai bahasa Minang semua, aku kadang balas pakai bahasa Indonesia tuh bahasa Padang. Gitu sih. Indomie. Indomie. Cuman cuman yang aku pahami adalah bahasa Minang pada umumnya. Kalau aku Payakumbuh beda lagi bahasanya, ya kan? Pernah dikerjain sama teman-teman. Oh dikerjain enggak, cuman kayak ngomong apa? Tapi kayak gitu kan. Pergi, kan di sini kan pai kan. Jadi poi kalau nggak salah tuh kan. Payakumbuh. Enggak tinggal doang. Oh tinggal doang. Itu jadi Payakumbuh. Iya, jadi kayak beberapa bahasa yang emang kalau bahasa Minang pada umumnya oke lah paham. Kalau beberapa tempat yang lebih dalam lagi tuh kayak gitu. Banyak kayak gitu mah. Ya lebih ke daerahnya banget ya. Iya. Nah kan, payah mah tuh, payah. Aduh. Itu jawabnya ngapak aja kalau orang pakai bahasa Minang mah. Nggak, tadi intinya aku jawab ya di Padang enak, kerjanya juga enak, orang-orangnya juga bersahabat. Oh itu translate yang Ya bersahabat, pokoknya enak lah tinggal di Padang. Seperti itu. Oke, terakhir nih Bang Yoga. Oke. Pencapaiannya buat ke depan apa sih? Planning ke depan ya? Iya, planning ke depan. Di mana nih dalam dunia stand up atau kerjaan atau apa? Bebas. Boleh semuanya aja. Iya, Wow. Semuanya aja. Wow, banyak banget. Tarik ke depan nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Dalam jangka waktu 5 tahun depan, insya Allah saya maju sebagai wali kota Padang. Nomor 1 dong. Warna, nah tergantung tuh. Siapa yang mau minang saya? Saya terbuka untuk seluruh partai politik. Iya. Kalau di stand up sih ingin lebih konsisten aja gitu kan. Misalnya dalam artian pengen gitu setiap tahun itu bikin 1 atau 2 kali show pribadi ataupun tour itu dari segi stand up. Kalau dari segi pekerjaan diberi kelancaran dalam pekerjaan sama ya tambah inilah naik pangkat naik golongan aja itu. Itu sih standar PNS kan gitu ya. PNS gitu ya. Naik golongan standar ya. Nah, biar gaji juga naik gitu. Iya, sebenarnya itulah. Itu sih yang terlihat simpel itu bahkan. Tuh, soalnya kan aku di Padang kan kalau secara tertulis kan bisa pindah. Cuman minimal 10 tahun pengabdian. Oh, gitu. baru bisa pindah. Baru bisa pengajuan pindah. Gitu. Tapi entah disetujuinya enggaknya belum tahu. Oh, gitu. Itu sih. Cuman di Padang alhamdulillah nyaman sih. Iyalah nyaman banget lah. Pers. Iyalah, bayangin. Iyalah pers. Bayangin. Aku dibayar sama kalian loh. Pajak kalian saya manfaatkan. Iya kan? Bahkan kafe ini nih, apa namanya? Karavel. 10%-nya masuk kemana? Ke saya. Benar. Iya dong. Nah, itu kan
planning. Ya. Kalau target terdekatnya apa dulu? Target terdekat dalam jangka tahun inilah Iya. pengen bikin show sama tour lagi. Tour Terus, stand up. iya. Entah orang tahu aku atau enggak, yang penting aku punya prinsip bikin aja dulu. Tur Berapa? sendiri atau yang bareng stand up? Kalau bisa sih pengennya ada teman bareng-bareng yang kemarin dulu. Soalnya kalau sendiri kayaknya kok aku sendirian sih gitu. Pengen ajak teman-teman yang lain. Jadi entah orang tuh bakal tahu kita siapa atau enggak, yang penting bikin aja dulu. Oh iya. Berapapun tiketnya, berapapun yang habis udah kita show lanjut aja gitu. Itu sih karena ya apa ya, jadi kenapa aku di stand up, karena sebenarnya aku penikmat musik. Aku pengen jadi kayak anak band gitu. Iya, bikin tour gitu, kemudian bisa apa jalan-jalan bareng sama teman, manggung satu tempat ke tempat lain gitu. Karena aku nggak bisa main musik dan nggak paham musik, ya udah larinya ke stand up. Oh, Itu. Mas sukanya band apa? Hah? Mas sukanya band apa? Masa nggak tahu? Kintani. Sama Rayola. hits lokal ya. Ada banyak lagu Minang yang aku tahu loh. Apa tuh? Lagu Minang tentang mahasiswa. Ana unan kos di Andale. Ada juga lagu Minang tentang politik. Apa tuh? De Pak Harto, anak Den hilang. Aduh, panas. Panas. Parah. Gelap dong. Oke. Aku kepo nih terakhir nih. Bang Yoga udah berkeluarga? Belum, Belum. masih single. Masuk ke planning ke depannya nggak nih? Insya Allah doakan saja teman-teman. Udah ada tapi. Target tahun kapan? Udah ada tapi. Udah ada target. Bulan depan Insya Allah akhir Februari lamaran. Ya, bulan Juni Insya Allah nikah. Wih. Insya Allah. Wes. Semoga. Undangannya ada. Ke Jawa kita bareng-bareng. Yuk. Oh di Jawa ya? Iya, kebetulan. Calon orang Jawa? Hah? Calonnya orang Jawa? Oh berarti sekarang LDR. Iya LDR, udah setahun LDR kita. Februari besok setahun LDR. Tapi selama di Padang masih ada pulang-pulang ke Jawa juga kan? Pernah beberapa kali. Yang paling lama nggak pulang tuh COVID. 2 tahun nggak pulang. Iya sih. 2020, 21. Iya, 22 baru pulang. Tuh. Ya. Sempat juga dekat sama orang Minang juga pernah. Cewek Minang pernah. Cewek Padang pernah. Cuman keluarga belum merestui. Ya udahlah. Tetap cewek Jawa. Akhirnya kembali ke habitat. Kembali ke habitat. Jarang sih, emang Iya, jarang. betul. Tapi siapa tuh namanya? Anjani. Oh, Anjayani aku. Anjani. Anjay, ya biasanya gitu tuh. Tapi Anjani bisa kok. OnlyFans. Oh di Minang dia OnlyFans. Ntar aku promote kan. Bangsat. Kebetulan Nana juga nggak ada kerjaan kan. Iya Iya. gitu-gitu aja. Admin OnlyFans. Admin. OnlyFans. Lebih baik Nana besok manajerin Anjani. Ya. Manajer aja. Jadi ingetin Anjani, jangan lupa jam 10 kita live. Iya. Jangan lupa nih Om Burhan request. Om Burhan request nih katanya, oh ya suruh pakai, oh ya cosplay suster. Aduh ya Allah. Ini karena udaranya panas lah, obrolan kita yang panas ya. Panas. Oh kita podcast gak ada isinya ya anjir. Kalau lu mau promoin lagi nggak? Rafael ya. Oh kirain promo OnlyFans lagi. Iya. Oh iya. Terima kasih kembali kepada Karavel Hangout Coffee Padang yang sudah memberikan space untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dan nonton bareng sama bintang tamu. Di mana? Gimana apa? Itu kayak tadi dong, biar spontan. Ya. Udah anda. Biar spontan aku ada settingan nih, mau nggak? Apa tuh? Nah, misal, jadi gini ya. Jadi gimana kita sih? Ntar aku bilang, aduh, kepalaku sakit sekali nih. Sepertinya aku butuh kopi. Kamu tahu nggak? Kamu pusing? Iya nih, butuh kopi.
kamu tahu tempat ngopi paling enak di Kota Padang? nanya. Gitu dong, gitu dong. Kamu harusnya dong. nanya. Gitu dong, gitu Kamu dong. nanya tempat kopi terenak di Kota Padang. Udah jelas di situ kopi. Karavel kopi gitu aja. Karavel kopi, Karavel hangout. Travel hangout. Nah, Karavel hangout gitu. Settingannya gitu. Iya. Aduh. Aduh. Kamu kenapa? Kepalaku sakit sekali. Aduh. Kenapa kayak aduh juga? Kok jadi serentak Kenapa aduh aduh? gitu ya? Kok bisa pusing gitu. Iya, butuh apa? Gimana nih jadinya nih? Aduh, kepalaku pusing sekali. Pusing kenapa? Sepertinya aku butuh kopi yang enak nih. Ada di Karavel. Ada Itu jawab. nggak sih? Kamu tahu tempat ngopi Oh paling iya, enak? bener-bener. Aduh, sebenarnya aku butuh ngopi nih. Kamu tahu tempat kopi terenak di Kota Padang? Di mana tuh? Kamu nanya. Di mana tuh? Kami nanya. Iya, jawab dong. Durasi, Bro. Karavel Di kopi Karavel ya? Hangout Coffee Padang yang terletak di Siteba ya, Jalan Iya. Siteba di depan Pasar Siteba. Bisa juga dipantengin Instagramnya di KHO Coffee. Iya. Gitu. Nah, udah segitu aja. Segitu aja. Segitu aja. Udah mau nambah Bebas. lagi. Kalau mau Lagi. nambah, ayo. Trip keberapa? Trip kedua. Trip kedua. Bisa. Cuaca sudah panas. Sudah semakin panas ya. Baiklah, tutup aja. kita tutup aja. Terima kasih untuk Bang Yoga Triwalyo udah menyempatkan Apa ulang? Yoga Triwalyo. Ya, Bener gak sih? Yoga Yayugo mantap. sudah menyempatkan waktunya untuk konten bersama kita. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support acara ini. Iya. Sampai jumpa lagi. Oh enggak ya, enggak ya. Boleh. Jangan lupa subscribe channel Shutter Stage Kreatif. Promen juga nanti ya. Oh iya pasti dong. Iya. Bang Yoga punya channel? Punya channel YouPorn mau kalian. Oh kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram Shutter Stage Kreatif dan Instagram Bang Yoga. Bang Yoga Triwalyo. At Yoga Yayugo. Ya, Yoga Yoga ya. Yayugo. Boleh silahkan di follow, jangan lupa di blog. Oke. Saya Anjani, ada Bang Yoga dan Kanana juga. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi